Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog Bang Emen. Oke teman-teman, apa kabarnya semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Udah lama banget saya tidak muncul di depan kamera di vlog ini. Tentunya udah hampir, mungkin udah 2 tahun lebih ya. Saya tidak upload apa-apa, video apa-apa. Dan tentunya saya tidak hadir di kanal YouTube saya ini bukan karena alasan yang biasa, sok-sok aja ya. Jadi saya itu sebetulnya off dari YouTube itu saya mau mempersiapkan kelulusan saya sih sebetulnya. Saya lulus alhamdulillah dari universitas ya, S1. Udah umur segini tapi masih baru lulus S1. Ya nggak apa-apa, karena kuliah di Turki itu nggak mudah guys. Oke, eh, jadi saya mau buat video ini sebetulnya ya cuma mau sapa teman-teman dan mungkin mau cerita cerita ya 2 tahun belakangan ini saya ngapain aja sih gitu kan, sampai saya nggak upload di video di YouTube lagi. Dan mungkin semoga setelah ini kalau ada waktu sih, karena memang sibuk sekali. So sibuk banget. Dan karena waktu emang sih semakin kesini tuh waktu semakin apa ya, kayak waktu buat ngisi konten YouTube itu buat jalan-jalan terus di videoin terus diedit lagi tuh waktunya apa ya, saya kurang kurang ada waktu gitu buat ngedit video. Nah video ini juga mungkin saya nggak bakal edit banyak-banyak karena saya nggak ada laptop di tangan saya. Laptop saya dipakai oleh teman saya pinjemin karena saya apa ya, di sekarang ini lagi di pesantren mahasiswa dan alhamdulillah udah lulus sih. Sekarang lagi di pesantren, di asrama pesantren, jadi nggak pakai laptop gitu. Jadi laptopnya saya pinjemin ke teman saya. Oke. Oke, apa ya, mulai dari mana ya? Jadi saya ini nggak ada teks apa-apa sebetulnya. Langsung aja ya, langsung ngomong apa yang ada di pikiran aja sih. Jadi 2 tahun belakangan ini saya itu masuk namanya pesantren mahasiswa di Turki. Jadi mungkin teman-teman di Turki atau mungkin di Indonesia belum ada yang tahu gitu apa sih pesantren mahasiswa di Turki itu. Jadi ya sama kayak di Indonesia juga, eh, pulang kampus itu masuk ke asrama, masuk ke pesantren, dan malamnya ngaji, belajar agama, terus belajar bahasa Arab segala macam, tapi siangnya pergi ke kampus kayak gitu. Tiap hari seperti itu sampai sekarang, di 2 bulan yang lalu saya lulus dari pesantren mahasiswa. Nama pesantrennya Pesantren Sulaimaniyah. Mungkin di Indonesia udah banyak yang tahu. Nanti juga setelah video ini mungkin saya akan share, ada teman saya salah satu hafiz Al-Quran yang mungkin bisa kita ajak untuk ngobrol bareng di sini untuk bisa share pengalamannya. Adik saya, adik kelas, bukan adik kelas juga sih, karena nggak cuma satu angkatan, cuma dia itu lebih muda dari saya, hafiz Quran. Jadi itu sejak masuk pesantren dan saya itu di kelas akhir, saya fokus mau selesaiin kuliah saya, dan alhamdulillah ini sekarang di depan saya, aduh gede banget nutupin muka. Jadi ini adalah ijazah kuliah saya, ijazah S1, ijazah bahasa dan sastra Turki guys. Nah sini saya mau nunjukin, bukan sombong ya, bukan sombong. Jadi saya mau nunjukin ini nih ijazah saya nih. Wah, ops, tuh Ege University. Apa tulisannya sini? Edebiyat Fakültesi, Faculty of Letters, Fakultas Edebiyat, Türk Dili ve Edebiyatı, Fakultas Sastra, jurusannya Türk Dili ve Edebiyatı, bolumu, benar ya, Turkish Language and Literature. Oke, bahasa dan sastra Turki. Ya, saya mau cerita sih pengalaman saya, bagaimana saya menyelesaikan kuliah saya ini, kuliah bahasa dan sastra Turki yang tentunya tidak mudah untuk diselesaikan. Inilah ijazah saya ya. Jadi saya memang mau cerita sih pengalaman, khususnya sih di vlog ini mungkin saya mau cerita gimana sih caranya,
bukan cara juga sih, karena semua orang punya caranya masing-masing sih. Bagaimana pengalaman saya belajar bahasa dan sastra Turki sampai lulus gitu. Dan saya mau cerita juga dari awal kenapa sih saya bisa kuliah jurusan bahasa dan sastra Turki. Yang jurusan itu tentunya apa ya, nggak banyak diminati orang-orang, jujur. Memang kalau kamu bilang jurusan yang nggak banyak diminati, saya akui tidak banyak diminati. Oke, jadi ceritanya itu diawali dari dulu itu sebelum ke Turki. Itu dulu di pesantren saya di Ummul Qura Islami di Bogor. Itu ada ustadz yang membimbing kelas akhir itu kasih tahu kalau ada beasiswa ke Turki. Waktu itu ada beasiswa yayasan namanya, dan yayasan itu sudah tidak ada lagi. Dan yayasan itu kasih program-program beasiswa untuk belajar di Turki, khusus pendidikan bahasa dan sastra, sains, matematika, fisika, seperti itu. Dan salah satunya adalah bahasa dan sastra Turki. Jadi waktu itu saya coba, alhamdulillah tes tulis dan tes wawancara. Waktu itu saya lulus dan diterima untuk bisa daftar melalui yayasan itu. Ntar didaftarkan, sebetulnya daftarnya mandiri sih, daftar mandiri. Nanti di Turki nanti dibantu oleh yayasan itu. Nah, dan tidak hanya daftar di yayasan itu, ini kameranya kurang fokus sih, susah banget fokusnya. Oke, jadi di yayasan itu nggak cuma daftar di yayasan itu, saya juga daftar di beasiswa pemerintah Turki, yaitu Türkiye Bursları atau beasiswa YTB ya. Nah, jadi saya lulus tuh di beasiswa YTB itu. Saya itu dulu daftar 2 kali. Pertama itu gagal, setelah sampai Turki saya daftar lagi, alhamdulillah setelah itu saya lulus di Turki, diwawancarainya di Turki juga di Ankara. Jurusannya bahasa dan sastra Turki. Awalnya sih saya mau ambil jurusan ini karena memang ya alasan pertama tadi karena orangnya dikit sekali yang daftar, ini fokusnya hilang-hilang. Yang daftar jurusan ini dikit, dan saya yakin mungkin ya kesempatannya lebih banyak untuk bisa dapat dibandingkan jurusan-jurusan lain yang misalkan HI, misalkan yang daftarnya lebih dari 100 orang mungkin, yang diterima cuma 2-3 orang. Sedangkan mungkin sastra Turki jurusannya kurang diminati, sehingga yang mungkin daftar cuma 30 atau mungkin berapa lah, saya nggak tahu jumlahnya, tapi ya untuk dapatnya itu lebih besar kemungkinannya gitu. Jadi nggak ada alasan tertentu gitu kenapa sih kuliah jurusan sastra bahasa dan sastra Turki. Karena alasannya itu mungkin boleh dibilang kejebak gitu ya, karena emang saya ini orangnya suka mencoba yang baru gitu. Karena dulu pas di pesantren mungkin saya mikirnya sih saya itu belum punya keahlian apa-apa gitu. Matematika saya bukan nggak bisa sih, cuma kurang bisa itu, dan saya tidak ingin mendalaminya. Terus pelajaran agama saya juga kurang minat untuk mendalaminya. Dan karena ini beasiswa ke Turki, dan menurut saya satu-satunya jurusan yang mungkin itu cocok sekali untuk dipelajari di Turki adalah bahasa dan sastra Turki itu sendiri gitu. Terus setelah saya cari tahu juga, ternyata emang lulusan bahasa dan sastra Turki itu di Indonesia itu bisa dihitung jari. Waktu saya lulus itu sih ada diceritain kalau udah yang lulus 1 orang gitu, dan saya pun nggak kenal gitu. Jadi nggak kenal, cuma diceritain kalau di Turki itu ada alumni yang sudah lulus juga kuliah bahasa dan sastra Turki sebelum saya gitu. Tapi nggak tahu tahun angkatan berapa. Sampai sekarang pun saya nggak ketemu sama orang itu gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada niatan gitu ya, pengen belajar bahasa dan sastra Turki, ingin mencoba gitu, baik itu beasiswa dari YTB ataupun kuliah mandiri, pesan saya sih teman-teman pikir lagi, jangan cuma modal nekat seperti saya. Pikir lagi apa aja resikonya dan apa aja yang harus teman-teman dalami gitu. Apa aja yang mungkin nanti teman-teman bakal pelajari selama kuliah bahasa dan sastra Turki. Jangan modal nekat seperti saya yang langsung aja terjun. Ibaratnya kalau ada di laut itu, saya mau nyebrang ke pulau itu, saya langsung nyebrang aja gitu tanpa mikir panjang
lebar gitu tanpa ada persiapan pakai pelampung kayak pakai sampan kayak apa segala macam. Jadi saya modal terjun aja gitu, langsung terjun terus ya modal nekat gitu. Nah, bahkan saya pun belajar bahasa Turki itu mulainya dari nol itu setelah saya tiba di Turki gitu. Saya tahu bahasa Turki, alfabetnya seperti apa, angka-angkanya seperti apa, itu belajar di Turki gitu. Nah, buat teman-teman mungkin bisa lebih persiapan lebih matang lagi. Bahkan nggak harus jurusan bahasa dan sastra Turki ya untuk mempelajari bahasa Turki. Untuk sebelum kuliah di Turki, teman-teman bisa belajar. Sekarang ini sangat banyak sekali video-video untuk mempelajari bahasa dan sastra Turki, mempelajari bahasa Turki gitu, yang simpel-simpelnya. Jadi setelah ke Turki itu udah tahu gitu. Dan jujur saya ini orangnya bukan orang yang pintar, tapi saya mungkin ya suka aja sih namanya belajar bahasa itu. Jadi saya mencoba tantangan untuk belajar bahasa dan sastra Turki ini. Awalnya sih saya mikir ya mungkin semester 4 itu atau semester berapa ya, ya nggak sampai kuliah itu lulus mungkin saya bakal balik ke Indonesia gitu, karena saking sulitnya di tengah-tengah perkuliahan itu saya luar biasa, mungkin hampir mau nangis ya, udah nangis apa lupa saya juga. Untuk apa ya, belajar itu ketika baca memang bahasa yang dipelajari ketika kursus bahasa Turki dan apa-apa yang dipelajari di kuliahan itu bukunya sangat beda sekali. Mempelajari puisi-puisi bahasa Turki, menerjemahkan bahasa Turki lama ke bahasa Turki baru segala macam, dan menggunakan alfabet Turki Utsmani ya, Osmanlıca sebutannya, dan mempelajari apa ya, bahasa Turki yang bahkan orang Turki pun nggak tahu gitu. Misalkan apa ya, bahasa Turki lama yang mungkin masih ditulis di batu-batu prasejarah waktu itu. Jadi semuanya dipelajari lah seperti itu. Dan apalagi ya. Nah, untuk belajar bahasa dan sastra Turki ini teman-teman mungkin apa ya, bisa pelajari dulu juga sejarah-sejarah bahasa Turki yang berbahasa Indonesianya. Jadi udah tahu duluan bagaimana bahasa Turki itu seperti apa. Bahasa Turki itu bukan bahasa Arab, karena memang bahasa Turki itu alfabetnya sekarang aja alfabet Latin ya. Dulu mungkin pakai alfabet Arab gitu. Mungkin ada juga bahasa-bahasa serapan dari bahasa Arab dan Persia gitu. Tapi bahasa Turki itu bukan bahasa Arab. Jadi jangan salah kalau misalkan teman-teman ingin belajar bahasa Turki gitu, khususnya bahasa dan sastra Turki. Dan memang pengalaman saya sih, karena saya dulu di pesantren dan saya tahu bahasa Arab, jadi itu sedikit memudahkan saya untuk bisa belajar bahasa dan sastra Turki seperti itu. Nah, alhamdulillah sih saya syukur ya, saya belajar bahasa dan sastra Turki ini di waktu yang ya menurut saya nggak lama-lama banget. 5 tahun setengah saya menyelesaikannya, dan 5 tahun setengah itu ya kalau dibilang lama sih cuma ya setelah saya pikir-pikir lagi ya, dibandingkan dengan jurusan teman-teman saya yang lainnya, mungkin saya patut berbangga gitu, karena jurusan yang saya pelajari ini adalah jurusan yang mungkin sedikit orang pelajari di zaman saya, dan mungkin saya adalah salah satu orang yang pertama menyelesaikan jurusan bahasa dan sastra Turki ini. Sebelumnya mungkin ada 1 orang, dan saya belum pernah ketemu mereka. Dan dengan beasiswa pemerintah Turki, alhamdulillah, beasiswa YTB, dan saya cukup berbangga gitu, guys. Dan mungkin juga nih saya mau kasih pengalaman juga. Saya itu sebetulnya beruntung, sebagaimana saya kasih tahu tadi ya, saya itu bukan orang yang pintar, bukan orang yang cerdas, karena saya beruntung aja sih. Jurusan saya sedikit diminati, terus tiba-tiba saya lulus. Mungkin nanti saya bakal cerita gimana caranya bisa lulus wawancara beasiswa bahasa Turki dengan ala saya sih, tips saya seperti apa. Kalau ada waktu ya, saya nggak janji, karena emang waktunya itu susah buat apa ya, buat bagi-bagi waktu sekarang ini. Saya itu apa ya, beruntung karena di semester ke 5 kelas 3 sebutnya di sini, itu saya alhamdulillah diterima beasiswa pertukaran pelajar Erasmus ke Estonia di jurusan saya ini gitu.
di Estonia di Tallinn University. Jadi ada kerjasama Erasmus Plus antara kampus saya dan kampus Tallinn University, Ege University dengan Tallinn University di Estonia. Di situ saya ambil beberapa mata pelajaran, dan dengan mata pelajaran itu saya tutupi pelajaran-pelajaran yang menurut saya itu sulit untuk saya lewati, saya luluskan, dan alhamdulillah semua tertutup di situ dan luluslah saya di pelajaran-pelajaran sulit yang ya taktik sih taktik, tapi ya tentunya itu juga pengalaman yang luar biasa sekali, pengalaman saya untuk keliling Eropa, karena mimpi saya juga bisa keliling Eropa akhirnya terwujud dengan itu. Dan 2 tahun ini alhamdulillah ibaratnya apa ya, masa-masa tersulit saya, karena emang apa ya, sudah sadar sadar karena udah lama tinggal di Turki dan saya harus selesaikan apa yang sudah saya mulai gitu. Ya mungkin dulu mikirnya nggak nyampe selesai kuliah ini mungkin saya bakal balik ke Indonesia, atau misalkan saya bakal pindah jurusan segala macam, tapi alhamdulillah semua itu tidak terjadi dan saya bisa berhasil meluluskan diri saya di jurusan Bahasa dan Sastra Turki ini. Dan teman-teman, ini kertas sebetulnya udah nganggur lama, 3 bulanan ya kayaknya. Ya 3 bulanan, ini malah lebih ya, lebih 1 tahun, lebih 1 tahun ini udah nganggur udah lebih belum sih, harusnya sih udah sampai saya lupa. Lulus kan tahun lalu ya, udah tahun lalu. Ini nganggur di lemari saya, jadi ya nggak tahu saya mungkin bakal apa ini ijazahnya. Nggak tahu juga, karena memang sih kuliah sekarang nggak lihat jurusan sih ya, orang-orang cari kerja. Dan alhamdulillah sekarang saya itu kerja di NGO di Turki gitu, dan sekarang ijazah ini ya cuma jadi apa ya, saya nggak mau bilang pajangan sih, cuma ya untuk sekarang sih mungkin apa ya, belum ada terlihat gitu ijazah ini mau diapain. Itu aja sih. Tapi ya yang namanya kuliah tentunya yang penting itu adalah pengalamannya, bukan untuk mendapatkan selembar kertas ini. Jujur selama pengalaman saya kuliah di Turki ini banyak ilmu-ilmu yang tidak bisa kita dapatkan di Indonesia, dan tentunya ilmu-ilmu di luar kampus selama di organisasi di PPI, interaksi, punya kenalan banyak teman-teman bareng orang Turki, dan bisa ikut pertukaran pelajar segala macam, dan tentunya pengalaman bagaimana bergadang menghadapi ujian akhir gitu segala macam, itu semua jadi pengalaman yang berharga dan insya Allah akan bisa diceritakan gitu, jadi motivasi bagi orang-orang setelah saya. Amin. Ya mungkin singkat aja seperti ini dulu video kali ini. Kalau misalkan ada banyak salah kata, karena emang saya ini orangnya tidak biasa bicara bagus. Apa sih, gak jelas, tapi ya tentunya semoga bermanfaat, dan doakan saya juga semoga masa depan saya setelah ini bisa lebih baik lagi dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share dan di subscribe. Insya Allah saya bakal coba upload semampu saya, sebisa saya, di ada waktu. Kita akan berbagi pengalaman, berbagi cerita, tentunya di vlog Bang Emen. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.